Shalom, shalom, lovers of God. Senang kembali kita berjumpa kembali untuk sama-sama terus kita belajar akan firman-Nya. Mungkin tema untuk minggu ini sedikit membingungkan. Mungkin ada yang berkata, kenapa peringatan Paskah kok bukannya itu satu kali? Kenapa harus 52 kali dalam setahun? Ya, tunggu, sabar ya. Jangan berasumsi dulu. Tetapi ini yang mau kita renungkan untuk minggu ini, yaitu kita akan merenungkan peringatan Paskah. Berapa kali sih kita memperingati Paskah itu? Cukup 1 tahun sekali atau 52 kali yang benar? Nah, mari saksikan terus biar kita terus sama-sama dapatkan berkat yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Siap? Mari, check it out. Nah, saya percaya mayoritas kita orang Kristen itu beribadah pada hari Minggu, betul ya? Nah, pertanyaannya mungkin pertanyaan ini muncul dalam benak hati setiap lovers of God. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ya kita kok beribadah hari Minggu? Ada apa dengan hari Minggu? Apakah ada hubungannya antara kita beribadah di hari Minggu dengan hari Sabat? Kan perintah Tuhan dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8 itu berbicara, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apakah peribadatan kita, ibadah kita di hari Minggu itu ada hubungannya dengan hari Sabat? Ya, betul, ada hubungannya. Ya, memang kita beribadah itu ada hubungannya dengan hari Sabat karena itu adalah perintah Tuhan sendiri. Sekali lagi, Tuhan berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya Tuhan mau agar kita selalu mengingat akan hari Sabat dan menguduskan. Artinya kita mempersiapkan diri untuk masuk pada hari Sabat. Tetapi jangan lupa, hari ibadah di hari Minggu itu ada hubungannya dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Nah, karena itu, mari kita pelajari kisahnya. Kita baca terlebih dahulu dalam Lukas 24 ayat yang 1 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara yang mati? Ia, yaitu Yesus, tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea. Ayat yang ke-7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, lovers of God, tadi ayat yang pertama dengan jelas berkata hari pertama minggu itu. Nah, kata minggu di sini bukan artinya hari Minggu atau Sunday dalam bahasa Inggris, melainkan hari dalam kumpulan 1 minggu atau dalam bahasa Inggrisnya disebut week. Jadi kalimat hari pertama minggu itu bisa dikatakan first day of the week. Nah, ketika kita pakai bahasa Inggris, pakai dalam 2 bahasa akan lebih jelas, bukan? Jadi hari pertama minggu itu bicara first day of the week atau first day of that week. Oke, nah kalau begitu hari pertama dalam 1 minggu adalah hari Senin, bukan? Berarti kita salah dong ibadah. Harusnya bukan hari Minggu, harusnya hari Senin. Tunggu dulu. Untuk menjawab ini, kita harus tahu budaya dan kalender Yahudi.
Kita harus tahu tradisi orang Yahudi dalam perkalenderan mereka, pertanggalan mereka. Dalam budaya dan kalender Yahudi, permulaan minggu atau week itu adalah hari Minggu, bukan hari Senin. Jadi hari pertama dalam satu minggu, hari pertama dalam satu minggu itu merujuk pada hari Minggu, bukan hari Senin. Ya, hari Senin justru hari yang kedua. Hari Selasa adalah hari yang ketiga. Nah, hari yang ketiga ini, hari Selasa ini, itu adalah hari yang dianggap hari yang paling baik dalam satu minggu, dalam budaya tradisi kepercayaan orang Yahudi. Makanya orang Yahudi banyak melakukan hal-hal, contoh misalkan pernikahan, pertunangan, itu dilakukan di hari Selasa, bukan di hari-hari yang lain. Kalau kita kan hari Sabtu atau Minggu, tapi mereka hari Selasa, hari yang ketiga. Ya, Yom Slisi, hari Selasa. Nah, lanjut yuk, lanjut. Apa sih yang terjadi pada hari Minggu? Ya, Yesus bangkit pada hari yang Minggu. Yesus bangkit pada hari Minggu. Tadi ayatnya sudah sama-sama kita baca. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Hari yang ketiga, Yesus bangkit. Haleluya, haleluya. Itulah yang kita peringati setiap Paskah, bukan? Setiap Paskah kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kenapa ibadah orang Kristen dilakukan pada hari Minggu? Itu untuk memperingati peristiwa kebangkitan Yesus atau Paskah. Jadi, peringatan kebangkitan Yesus itu bukan hanya dilakukan pada hari Paskah, melainkan harusnya setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu kita memperingati Paskah. Setiap hari Minggu kita memperingati kebangkitan Yesus. Jadi, berapa kali kita memperingati Paskah dalam satu tahun? 52 kali, bukan? Sesuai dengan jumlah hari Minggu dalam satu tahun. Nah, sudah terjawab, bukan? Pertanyaannya sekarang, pertanyaannya. Kenapa peringatan kebangkitan Yesus itu harus diperingati setiap hari Minggu? Get the point? Kenapa harus diperingati setiap minggu? Jawabannya adalah Tuhan mau agar peristiwa Paskah itu selalu kita ingat dan kita bawa setiap hari dalam sepanjang tahun. Yuk, Filipi 3 ayat yang ke-10 dan 11. Ini adalah doa harapan dari Rasul Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, yaitu persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku, kata Paulus, menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Paulus menyadari arti pentingnya pengenalan Dia, pengenalan Yesus, dan kuasa kebangkitan Yesus. Dengan kata lain, Paulus mengingatkan kita bahwa setiap orang percaya tidak cukup hanya mengenal Yesus tanpa mengenal kuasa kebangkitannya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena begitu pentingnya pengenalan akan kuasa kebangkitan Yesus. Begitu pentingnya. Makanya Tuhan ingin agar itu terus kita ingat sepanjang tahun. Setiap minggu di-refresh, di-renew kembali. Karena pengenalan akan kuasa kebangkitan Yesus itu sangat berdampak pada pola pikir kita, pada kehidupan setiap orang percaya. Haleluya! Lalu apa sih dampak dari kuasa kebangkitan Yesus? Apa dampaknya? Yang pertama, dampak yang pertama, maut tidak berkuasa lagi atas hidup orang percaya. Roma 6 ayat 5-9 berkata,
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Highlight, lovers of God. Yesus bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Lazarus pernah dibangkitkan dari kematian, tetapi Lazarus mengalami kematian lagi. Yesus bangkit dari kematian, Yesus tidak mati lagi. Yesus naik ke sorga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Lalu setelah itu dia akan turun ke dunia, menjemput kita, orang-orang percaya yang mengasihi dia. Haleluya! Jadi dengan kebangkitan Kristus menandakan bahwa maut tidak berkuasa untuk menahan dia tetap mati selama-lamanya. Iblis terkecoh ketika Yesus mati. Iblis berpikir dengan Yesus mati, iblis bersuka cita. Mungkin dia tertawa terbahak-bahak. Dia bersuka cita karena Yesus mati. Karena dia berpikir Yesus mati, maka finish, end the game. Tetapi iblis tidak tahu bahwa Yesus tidak dapat dikuasai dengan kematian. Yesus akan bangkit kembali. Yesus bangkit menandakan maut tidak berkuasa untuk menahan dia. Dengan bangkitnya Kristus menggambarkan dengan jelas siapa yang pegang otoritas atau kendali. Bahkan maut pun ada dalam kendali Yesus. Haleluya, haleluya. Apa artinya ini? Setiap kita merenungkan bahwa Yesus bangkit, artinya Tuhan mau agar kita pun punya pengharapan. Karena Yesus bangkit, kita punya harapan. Karena Yesus bangkit, kita sanggup melihat hari depan kita. Karena Yesus bangkit, kita punya kekuatan untuk menjalani hari-hari kita. Mungkin kita merasa hari-hari ini hari-hari yang terberat dalam hidup kita. Ingat, Yesus saja dapat mengalahkan maut. Maut takluk di bawah kuasa otoritas Yesus. Artinya, dengan Yesus bangkit menandakan tidak ada satupun yang tidak dapat Yesus lakukan. Tidak ada satupun. Oke, amin, amin, haleluya. Ya, mungkin kan ada lagunya, sebab dia hidup, ada hari esok. Ya itu dia. Karena Yesus bangkit, ada hari esok. Karena Yesus bangkit, yang setiap minggu kita peringati kebangkitannya itu menjadi kekuatan untuk kita menjalani hari-hari kita ke depan. Amin. Amin, lovers of God. Ya. Haleluya, haleluya. Ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 sampai 55 dengan jelas berkata, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut sudah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sebab dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Karena Yesus hidup, setiap minggu kita peringati kebangkitannya. Setiap minggu kita di-recharge bahwa kita punya kekuatan, kita punya pengharapan. Pengharapan kita di dalam Dia tidak pernah mengecewakan, tidak pernah Tuhan sia-siakan pengharapan kita. Haleluya, haleluya. Yang kedua,
Kenapa Tuhan mau kita memperingati kebangkitan Yesus setiap minggu? Karena dengan kita memperingati kebangkitan Yesus, kita akan punya jaminan, keyakinan bahwa tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan kita. Ya, kita menyembah Tuhan yang omnipoten. Kita menyembah Tuhan yang maha kuasa. Kekuasaannya tidak dapat terhalangi oleh apapun juga. Tidak ada perkara yang sukar bagi dia. Ya, itulah Tuhan yang kita sembah. Dan itulah Tuhan yang beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Ya, Immanuel, Allah menyertai kita. Allah yang seperti apa yang menyertai kita? Allah yang omnipoten. Allah yang seperti apa yang menyertai kita? Allah yang bangkit dari mati, Allah yang seperti apa yang menyertai kita, Allah yang sanggup mengalahkan perkara momok dalam kehidupan manusia. Apa? Kematian. Kematian tidak dapat menahan Yesus. Yesus bangkit. Yesus yang seperti itu, yang walk with us. Tuhan yang seperti itu, yang beserta kita. Immanuel, Allah yang omnipoten, itu yang beserta kita. Jika Allah yang seperti itu beserta kita, perlukah kita khawatir dan takut dalam menjalani hidup kita? Perlukah? Silakan jawablah bersama. Karena begitu pentingnya kita memperingati Paskah ini. Supaya apa? Supaya Tuhan mau agar kita tidak khawatir dan takut dalam menjalani hidup kita, menjalani hari-hari kita. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Karena penting banget kita memperingati kebangkitan Yesus, makanya kita ibadah di hari Minggu. Supaya kita setiap hari Minggu memperingati kebangkitannya. Wow, haleluya. Yang ketiga, adanya jaminan bahwa Tuhan sanggup lakukan semua yang Dia katakan atau janjikan. 1 Korintus 15 ayat 3-4 berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Garis bawahi, lovers of God. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Apa maknanya, lovers of God? Kitab suci tidak pernah berdusta. Kitab suci menyatakan bahwa apa yang tercantum di situ, itu adalah perkataan Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan, Tuhan sanggup lakukan. Haleluya, haleluya. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang sanggup berkata-kata, Tuhan yang sanggup berjanji, dan Dia sanggup menggenapinya. Bukan seperti lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Betul? Nah, kematian dan kebangkitannya semuanya terjadi tepat seperti yang tercatat dalam kitab suci. Ini menandakan bahwa Tuhan kita sanggup melakukan atau merealisasikan apa yang Dia katakan. Jika Tuhan yang seperti ini beserta kita, renungkan, masih tidak percayakah kita dengan setiap janjinya? Apakah kita menganggap bahwa Dia lupa akan untuk menggenapi janjinya? Karena itu Tuhan mengajar kita untuk kita setiap minggu memperingati Paskah, memperingati kebangkitannya. Supaya apa? Supaya kita diingatkan kembali, oh Tuhan kita, Tuhan yang sanggup berjanji, Tuhan yang sanggup menggenapinya. Ketika kita ingat terus membawa ingatan itu dalam hidup kita, day by day akan kita punya kekuatan. Kita akan punya kekuatan menjalani hari-hari kita. Sekalipun berat adanya, tetap kita bisa percaya. Tuhan berjanji,
Tuhan akan menggenapinya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terakhir, jadi apa sih yang Tuhan mau agar kita memperingati Paskah setiap minggu, sepanjang tahun? Agar kita terus diingatkan. Akan apa? Akan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya itu kita peringati, kita syukuri dan kita rayakan setiap minggu. Haleluya! Haleluya! Tuhan yang kita sembah setiap minggu, Tuhan yang kita sembah setiap hari dalam hidup kita pribadi dan setiap minggu dalam ibadah korporat kita, baik online maupun onsite. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang bangkit dari kematian. Tidak ada satupun nabi yang dapat bangkit dari kematian setelah dia mati. Hanya Yesus, karena dia penguasa atas alam maut. Haleluya, haleluya. Terakhir saya akan tutup lovers of God. Sungguh nikmat makan ketan, tambah kelapa, tambah rasa. Renungkan dan alami kuasa kebangkitan, menjadikan kita anak Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.